Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendy Pernata. Di sini saya akan menjelaskan pengendalian motor listrik. Yang mana pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang komponen-komponen yang ada di motor listrik. Atau sebelumnya itu pertama kali kita membahas tentang motor listrik yang mana pun digunakan. Kalau misalnya diperkakas, ada yang namanya motor bor listrik atau yang namanya mesin bubutnya itu menggunakan motor listrik atau penggerak. Kemudian saya jelaskan lagi, kalau misalnya kalian memang benar-benar memahami tentang mekanik dengan listrik, itu adalah mekatronika, bukan sekedar robot tok, tapi semua yang ada di dunia ini penggerak sama mekanik dan elektrik kalian jadikan satu, udah kalian sebagai menguasai yang namanya ilmu mekatronika. Nah, di sini caranya untuk mengendalikan motor listrik. Tapi di sini khususnya pengendalian motor listrik yang ada di industri ataupun yang motor listrik yang ada di perkakas atau motor listrik yang ada di tiga fase dengan menggunakan magnetic kontaktor. Nah, ini objektifnya yang mana saya harapkan kalian itu dapat memahami cara pengendalian dari beberapa komponen elektromekanik dan kemudian dapat mengaplikasikannya pengendalian motor listrik secara elektromekanik. Kan kemarin sudah saya jelaskan tentang beberapa komponen-komponen elektromekanik, yaitu komponen relay. Nah, kalau misalnya kalian masih ingat lagi, ada yang namanya mekanik kontaktor magnet, magnetic kontaktor atau kontaktor magnet. Kemudian ada yang namanya TOR, thermal overload. Kemudian ada yang namanya lampu indikator. Lampu indikator sebenarnya bukan termasuk elektromekaniknya, tapi di beberapa termasuk dalam komponen-komponennya. Nah, itulah yang ada untuk kita bisa mengendalikan di motor listrik. Nah, di sini aplikasinya pengendalian motor listrik secara elektromekanik. Yang pertama, rangkaian pengendalian dengan kontaktor. Nah, rangkaian pengendalian motor listrik dengan menggunakan dua tombol tekan, yaitu on dan dua tombol tekan, yaitu off. Berarti ada dua on dan dua off. Jika tombol S1, S dan S2 ditekan secara bersamaan, maka kontaktor K1 atau kontaktor pertama dan lampu indikator K1 yaitu bekerja atau menyala. Kemudian kontaktor K1 akan lepas dan lampu indikator H1 terputus jika tombol S01 dan S02 ditekan. Itu ini tombol off-nya. Nah, ini adalah rangkaian untuk mengendalikan motor listrik dengan kontaktor saklar on sama off. Di sini kan ada dua rangkaian nih. Di sini ada rangkaian utamanya, di sini ada rangkaian kontrol. Nah, kita bahas dulu yang namanya rangkaian utama. Di rangkaian utama, di sini ini ada yang namanya kabel merah, kuning, hitam sama biru, dan ada yang namanya hijau, putus-putus. Ini yang namanya grounding, pentanahan. Nah, RST itu kan kita dapat sumber dari PLN untuk menggerakkan yang namanya motor listrik. Nah, di dalam motor listrik itu ada yang namanya kabel UVW. Nah, ini adalah rangkaiannya. Rangkaiannya ada apa aja? Di sini ada F1, F2, F3. Di sini adalah fuse 1, fuse 2 sama fuse 3. Kemudian di sini ada K. K ini adalah kontaktornya. Posisi K ini apa? Yang kita bahas kemarin yaitu namanya NO, normally open. Kemudian dari normally open di sini ada namanya TOR-nya. TOR itu adalah thermal overload. Thermal overload kalau misalnya motor induksi 3 fase ini terjadi beban lebih, dia mengamankan beberapa komponen ini, yaitu yang namanya TOR ini. TOR ataupun thermal overload. Nah, sudah diamankan, biar apa? Biar ke belakang ini aman semua juga. Biasanya di sini juga kan ada yang namanya MCB, miniatur circuit breaker. Kalau misalnya kalian di rumah-rumah ada yang unlock, tekannya unlock, itu yang namanya MCB. Nah, inilah ketika kita untuk rangkaian utama, untuk apa? Yang namanya kelistrikannya dari sumber 3 fase dari PLN ke motor induksi 3 fase. Nah, kemudian yang untuk kita tombol saklarnya tadi gimana, Pak? Nah, ini di sini ada yang namanya rangkaian kontrol.
Nah, rangkaian kontrol tadi kan ada yang saya sebutkan K. Di sini adalah kontaktor. Di sini adalah yang namanya apa? Coba lampu indikator high dengan high. Nah, di sini ini ada F4 atau fuse-nya. F4 ini untuk rangkaian kontrolnya. Nah, kan kemarin saya kasih tahu kalau di rangkaian kontrol magnetic kontaktor itu ada beberapa saklar. Yang mana saklar untuk mengaktifkannya ini untuk kontaktor ini adalah A1 sama A2. Ya kan, tapi posisinya untuk biar dari NO ke NC, NC ke NO, ya kan, normal open, normal close, itu yang namanya kita ada rangkaian kontrolnya nomornya 1314. Nah, biasanya saklar tersebut kita taruhkan ke 1314. Nah, di sini. Nah, ini kan rangkaian ini FO, ya kan, FO di sini adalah overloadnya 9596. Kalau misalnya ada di sana. Nah, 9596 masukkan ke S01, S02. Posisinya apa ini? Normally close apa normally open? Normally close, ya kan? Kalau misalnya dia normal, dia tertutup semua, kan kayak gitu. Nah, ini ada S1 dengan S2-nya. Nah, tertutup semua untuk apa? Untuk memutuskan aliran listrik semuanya. Nah, ini kan belum terhubung. Nah, yang belum terhubung karena apa? Karena S1 ini kan belum terhubung nih. Ya kan? Kalau yang terhubung, ini juga terhubung. Maksudnya K di sini ini terhubung, maka kalau misalnya lurus aja ataupun ada aliran listrik, motor induksi 3 fasanya ini akan berputar. Nah, sedangkan ini kan terhubung apa enggak? Enggak. Gimana cara menghubungkannya? Ini ada namanya saklar S1 sama S2 atau yang namanya fast button. Tombol tekan, ya kan, tombol tekan ini kita hubungkan biasanya ke 1314. Hubungkan kalau misalnya S1 cetek sama S2 harus bersamaan. Biar apa? Kontaktornya ini akan menyala. Kok bisa menyala? Karena apa? Ini karena tombolnya di sini dia menginstruksikan adanya arus, maka yang posisinya normally open jadi dia normally close. Nah, jadi ini tertutup semua, maka motor berfungsi. Nah, gimana cara mengoff-kannya? Nah, di sini salah satunya kita tekan aja, tekan di sini, tes. Mesti nggak ada aliran dari PLN, motor akan mati, ataupun di sini udah nggak ada aliran, ya sudah, motor akan mati. Tapi posisi masih yang ditekan, gitu. Nah, kemudian ini apa nih Pak? H1 sama H2. Nah, H1 ini untuk lampu indikator. Ini terhubung apa enggak? Kan nggak terhubung nih. Karena apa? Karena belum ditekan S2-nya. Kalau kita ketika kita tekan, maka H1 akan menyala. Kapan menyala? Ketika kontaktornya atau motornya menyala. Kan gitu. H2 kebalikan sama H1, ya kan, ini kan ada kebalikan nih, ini K sama K kan sama. Kalau misalnya kalian di PLC itu kan sama. Nah, K yang ini keadaan terbuka, keadaan ini tertutup, ya kan. Kalau misalnya K ini tertutup, maka K ini terbuka, kebalikannya. Nah, K ini tertutup, K ini terbuka, H2 maka tidak menyala karena tidak ada aliran listrik, seperti itu. Nah, ini adalah beberapa untuk pengendalian motor listrik dengan kontaktor dan saklar on sama off. Nah, kemudian ini ada forward reverse. Apa maksudnya forward reverse, Pak? Nah, forward reverse ini, reverse forward sama aja kan. Reverse balik ke belakang, forward itu ke depan, atau putar kanan, putar kiri, PKK, putar kanan sama putar kiri, ya kan. Nah, putar kanan kiri ini biar seperti apa contohnya Pak? Nah, seperti layaknya di mesin cuci. Mesin cuci kalian, kalau lihat setiap mesin cuci, setahu saya seperti itu, dia putar kanan dulu deh, stop berapa detik, dia putar kiri, stop putar kanan, stop putar kiri. Nah, di dalamnya itu gimana cara ngerangkaiannya? Ini rangkaiannya sama seperti tadi, ada rangkaian utama sama rangkaian kontrol. Bedanya apa? Tadi kan cuma satu untuk kontaktornya satu. Ini ada 3 kontaktor. K1, di sini saya tulis K1, K4 sama K3, ya kan. K1, K4, K3. Ini rangkaian utamanya.
Nah, apa bedanya, Pak? Nah, nih ayo kita bahas sama-sama. Nah, di sini sama kalau kayak rangkaian utamanya. Rangkaian utamanya ada RSTN ke grounding ya kan. RSTN masukkan ke kontaktor. Nah, di sini di motor ini ada 6 kabel yaitu U1, V1, W1, U2, V2, W2. Terus apa membedakannya, Pak? Agar apa? Agar dapat kita memutar motor kan gitu, mutar motor. Apa yang dimana bedanya? Nah, di sini kita lihat bedanya itu adalah di putaran ataupun di salah satu fasanya kita ubah. Salah satu fasa kita ubah di motor, maka dia ini akan berputar. Yang mana kita ubah fasanya? Oke, coba kita lihat. Nah, di ini kan ada warna nih, warna merah, kuning sama hitam. Nah, merah, kuning, hitam. Seharusnya di sini ada merah, kuning, hitam. Tapi di sini ini kan merah, kuning, hitam, atau di sini merah, kuning, hitam. Kita ubah fasanya, fasa V1, W1, V2, W2 ini yang kita ubah. Salah satunya kita ubah. Yang mana? Yang di tengah, S tengah kita masukkan yang di R, ya kan? Padahal yang R. Yang T-nya kita tengah, yang R-nya yang kita paling ujung. Nah, ini fasa yang ini yang kita masukkan. Nah, yang kita ubah dari fasa yang ada di sini, yang di K4-nya. Terus yang di K3-nya gimana? Nah, yang di K3-nya kita yang namanya jadi dijadiin satu atau jumper, ya kan? Nah, di jumper, kemudian jika kontaktor yang paling ujung ini masukkan lagi ke UVW. Sama nggak, Pak? UVW-nya sama. Kali ini sama seperti di kontaktor ketiga. Seharusnya sini saya tulis ini kontaktor 2 sama kontaktor 3. Ini saya typo, mohon maaf ya. Bisa klarifikasi kan gitu. Nah, setelah rangkaian utama dapet, jadi ini ada yang namanya rangkaian kontrol. Maksud rangkaian kontrol gimana? Untuk mengendalikan motornya ini biar putar kanan dan putar kiri kan gitu. Ya, pembacaannya kayak gimana, Pak? Nah, pembacaannya di sini ada R sama N terhubung untuk rangkaian kontrol. R di sini ada fuse-nya, VO ya, ataupun di sini ada overload. Nah, S1 sama S2, apa bedanya S1 sama S2? Di sini sebagai apa coba? Ya, sebagai S1 sebagai rangkaian tombol off-nya, S2 sebagai tombol on-nya. Nah, tombol on sama tombol off biasanya kalau normally open itu tombol on, kalau normally close itu tombol off kan gitu. Kalau di sini yang kontrol untuk reverse forward dan pengereman. Nah, ketika saklar 2 ini ditekan, maka kontaktor 1 dan kontaktor 2 akan ini akan memberikan informasi ke salah satu motor. Nah, motor ini berarti dia putarannya reverse. Nah, reverse di sini ketika kalau misalnya untuk pengeremannya kita bisa sebenarnya pengeremannya di sini kita sekali langsung ke tombol switch pertama. Switch pertama ini untuk menghentikan beberapa kontaktor di sini. Switch 1 ini kita lepaskan. Ini kan rangkaian kontrolnya tidak akan berfungsi ataupun tidak akan yang namanya masuk sumber listriknya yang awalnya NC, yang awalnya NO kan, NO semua. Kalau misalnya udah masuk kita saklar jadi NC semua, maka kalau misalnya S1 kita lepas ini gak akan masuk semua kan kayak gitu. Nah, sini S1 nya kita tekan. Nah, kalau misalnya untuk kita forward kayak gimana, Pak? Kalau forward K1 sama K3 nya K3 nya ini yang kita harus berfungsi. K1 K3 ini seharusnya ada salah satu tombol untuk mengaktifkan K1 sama K3 ya kan. Di sini satu tombol aja untuk yang reverse. Kemudian setelah aplikasi pengendalian pada rangkaian gerak reverse forward dan pengereman, ini adalah beberapa prinsip kerjanya, bisa kalian baca di PPT yang saya akan masukkan di
Google Classroom-nya, terus di sini pengiriman dinamik motor 3 fasa, juga kalian baca gimana caranya. Terus instalasi motor 3 fasa, rotor sangkar, dan pengasutan metode kumpar hambatan stator. Nah, di sini instalasi motor industri 3 fasa dengan rotor sangkar dengan pengasutan metode kumparan hambat stator. Gimana caranya? Ini prinsip kerjanya, yang mana sistem ini adalah sebagai berikut. Ketika tombol start ditekan, ya kan, maka panel memberikan supply tegangan ke motor, ya kan, dan motor akan berputar pelan karena tegangan melewati tahanan, terjadi penurunan tegangan. Setelah setting timer sudah terlewati, maka arus motor listrik dapat lagi melewati tahanan karena arus sudah di bypass dan motor berputar dengan tegangan jala-jala atau tegangan nominal. Ini yang namanya instalasi motor industri 3 fasa rotor sangkar dengan pengasutan metode kumparan hambat stator. Halo, yang biasanya kita sebut itu adalah start delta, yang mana inti dari untuk instalasi motor induksi 3 fasa rotor sangkar dengan pengasutan metode kumparan hambat stator ini, dia harusnya biar nggak terlalu naik dulu, dihambat dulu, harusnya berputar dengan biasa aja, langsung ceter dalam waktu beberapa detik langsung ke tegangan yang nominalnya. Kenapa nggak tegangan nominal langsung, Pak? Bisa, tapi arusnya awalnya lebih besar. Arusnya lebih besar itu dapat mengurangi waktu atau mengurangi pemakaian yang ada di motor, atau motor cepat rusak. Nah, gimana cara pengoperasiannya? Pertama, siapkan sumber tegangan 3 fasa. 3 fasa kan dari, kalau misalnya kayak di mesin bubut kan 3 fasa nih. Kita siapkan sumber 3 fasa, rangkai motor dengan hubungan bintang. Kita hubungan bintang itu ada yang namanya hubungan bintang sama segitiga, ya kan. Kemudian hubungan motor dengan panel kendali tadi kan ada rangkaian utama yang sebelumnya sama rangkaian kontrol, ya kan. Nah, ini panel kendali, rangkaian kendalinya. Hidupkan MCB panel dan perhatikan lampu indikator. Kita lihat MCB sama lampu indikator, setting waktu, tekan tombol start, kontaktor interlock. Nah, motor akan putar pelan karena adanya pengasutan, ya. Biasa dulu. Nah, perhatikan penunjukan ampermeter dan voltmeter untuk mengetahui E-start dan V-start. Tahu gimana sih arus dengan tegangannya itu sesuai dengan enggak sih, kan kayak gitu. Kita lihat dulu. Kemudian tekan saklar toggle ke arah A2 untuk melihat E-start. Pengasutan ataupun saklar toggle harus dilakukan dengan cepat dengan setting timer sebelum setting timernya habis. Kita kan setting timernya dulu untuk berapa detik sih, dari lambat ke cepat. Nah, kita cepat dulu, jangan sampai kita lama terus ternyata udah ke tegangan nominal. Kalau udah ke tegangan nominal, maka terbaca arus sama tegangannya yaitu tegangan yang nominal, kan kayak gitu. Nah, setelah setting timer habis, kontaktor go interlock dan putaran motor kembali ke putaran nominal. Nah, di sini perhatikan E-start dan V-nominal pada alat ukur yang masing-masing. Kemudian setelah jarum ampermeter kembali ke arah skala angka 0 atau putaran kembali ke putaran nominal, tekan saklar toggle ke arah A2 untuk mengetahui I-run atau arus running. Arus running I di sini adalah arus. Tekan tombol stop untuk mengakhiri pengoperasian panel kendali pengasutan. Kemudian itu untuk tekan tombol stop. Kembali saklar toggle ke arah A untuk menghindari kerusakan pada ampermeter A2 yang disebabkan E-start yang besar apabila panel dihapuskan kembali. Nah, itulah. Nah, ini rangkaiannya untuk motor induksi 3 fasa. C1 di sini ada tombol stop, ini ada tombol start. Kalau misalnya kita tombol start, maka ya kan tombol start C1 ini akan yang namanya ada ini start C1 nih. Ini kan C1 masuk, otomatis yang dari dari NO jadi NC. Nah, ini tetapkan NC set. Nah, ini start langsung ke C2 sana. Nah, di sini baru bisa ke motor induksi. Nah, ini adalah rangkaian pengendali sama rangkaian utamanya yang biasanya yang sebelumnya saya jelaskan tadi. Nah, ini apa ini, Pak? Ya Allah. Nah, ini rangkaian keseluruhannya. Asal kalian tahu, untuk uji kompetensi kemarin saya di SMK itu menggunakan pakai yang namanya start delta ini.
pengasutan motor induksi dengan kumparan hambat. Inilah kompetensi yang ada di SMK Teknik Listrik dalam satu pertemuan kalian. Makanya saya nggak heran kalau kalian itu tidak langsung paham, ya kan? Aduh, nggak paham aku saya Pak, ini Pak. Tapi nanti kalau misalnya kalian udah di industri, mesti kalian, oh ternyata seperti itu ya kan? Itu inti dari pembelajaran. Nah, di sini ada 0, ada RST. 0 ini adalah netralnya ya. Ini RST, ini adalah MCB. Nah, di sini sudah MCB, maka LS, LS, LT ataupun di sini beberapa line yang ada di lampu indikator akan menyala, ya kan. Kemudian di sini ada kontaktornya 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini 13 14 itu sebagai tombol on. Nah, yang ini untuk overload. Nah, ini adalah kontaktornya A1 A2. Biar apa? Biar A1 A2 biar untuk menyambungkan yang namanya ke tiap-tiap kontaktor. Di sini kontaktornya terhubung. Nah, yang 13 ini kan kita hubungkan ke kontaktor, ya kan. Kontaktor di sini kita hubungkan ke start. Nah, kalau stop di sini, ya kan. Kalau stop di sini kita langsung memutuskan ke semuanya, gitu. Nah, di start ini cetek. Kalau misalnya start yang nyala, nah maka kan di sini saya gedek. Nah, yang 14 ini nyala, 13 14 cetek menginstruksikan 13 14. Dia ambil cetek 13 14 ditarik kan di sini. Cetek yang semuanya tertarik semua. Kayak gitu, tertarik semua. Nah, yang ini yang namanya untuk kumparan hasut. Yang pertama dia untuk tegangannya, kecepatannya lambat dulu deh, gitu. Nah, lambat dulu. Nah, sudah dilambat di sini, ini ada fungsi timer untuk mengubah dari kontaktor 1 ke 2 kontaktornya kan gitu. Stack langsung 2. Nah, kontak timer ini fungsinya biar apa? Biar yang awalnya arusnya lebih lambat mengaturnya. Namanya otomatis, kemarin pakai TDR, time delay. Nah, di sini setelah berputar dengan lambat, dengan arus yang dihambat, kemudian ada timer yang dari N yang ada ini tipenya apa? SPDT, single pull double throw, ya kan. Single pull double throw 1 cetek langsung yang 4. Nah, yang 4 ini maka timernya bernyala, dan ataupun di sini kan 4 di sini kan cetek. Nah, 4 ini masuk ke sini, set kontaktor kedua nyala. Kontaktor kedua nyala, maka putarannya sesuai dengan kecepatan nominal. Nah, itu tadi antara kecepatan controller, kecepatan untuk motor induksi 3 fasa. Kenapa sih awalnya lambat dulu baru cepet? Ininya harusnya karena biar arusnya nggak terlalu tinggi. Gimana caranya? Seperti ini yang saya jelaskan ini. Nah, nanti kalau misalnya kurang paham, ada pengen coba lagi, kalian kita diskusikan. Kalau pengen, Pak saya pengen mencoba, silakan ke elektro, jangan semuanya, tapi beberapa aja kita coba. Dalam 1 hari bisa kalian menyelesaikan. Memang tingkatannya beda. Kemarin saya ngerjakannya ini satu semester untuk 3 untuk di SMK. Kalau kalian 1 hari kan tingkatannya beda. Kalau saya ngerjakannya 1 jam untuk dari 0 sampai ke semuanya, kan kayak gitu, tingkatannya beda. Karena apa? Karena ilmunya sudah pernah, kemudian sudah paham. Nanti juga kalian seperti itu. Nah, ini adalah panel pengasutannya, beberapa panelnya. Di sini ada untuk MCB-nya, ya kan. Untuk MCB kalau misalnya 3 fasenya masuk, ada warnanya merah, kuning, birunya nyala. Kemudian ini yang biasanya hijau, itu kan lampu merah sama lampu hijau. Merah itu kan stop, hijau itu jalan. Nah, ini untuk start sama stopnya, tombolnya. Sini adalah MCB-nya, ya kan, MCB-nya. Kemudian ini adalah TDR, time delay relay, untuk mengaktifkan ini kontaktor. Untuk mengaktifkan pertama kontaktor pertama dulu, kemudian 2 kontaktor secara bersamaan untuk mengasut ngasut motor induksi. Nah, di sini adalah OL, TOR namanya, thermal overload. Kalau misalnya dia kelebihan beban, panasnya berlebih juga, maka memutuskan
beberapa rangkai, memutuskan untuk biar tidak merusak komponen-komponen yang ada. Itu rangkaian gambar dari panel penghasil motor industri dengan kumparan hamban. Kemudian gimana sih pemeliharaannya? Nah, di sini ada tabel untuk memelihara sistem penghasutan motor industri dengan pengendalian menggunakan magnetic kontaktor. Ini ada 6 biasanya permasalahan dan gimana cara mengatasinya. Yang pertama, MCB sering trip. Kalau misalnya kayak kali 5 kali cetek langsung cetek. Kenapa sih? Nah, kalian cari, periksa besar arus rangkaian, berapa arusnya. Apakah arus motor listrik melebihi 1,5 kali tegangan nominal? Tegangan nominal 220, 1,5 dari 220 berapa? 300 ya kan. Nah, periksa apakah MCB kontaknya harus kena string, timbul bunga api, dan lakukan penggantian jika kerusakan tidak dapat diperbaiki. Loh, kok dikit-dikit black, ya sudah, payahi MCB-nya diganti. Kemudian magnet kontaktor tidak mengunci. Nah, tadi kan ada pertama yang di sini tadi kan yang tadi kan ada yang namanya, nah di sini ada kontaktor, ada MCB ya kan. Kalau misalnya kontaknya tidak mengunci, kita periksa kaki K1 dan K2. K1 dan K2 di sini itu adalah untuk fasa netral ya kan. Lepas apa sumbu, nyambung apa enggak? Oh, nyambung nih. Kemudian periksa apalagi kondisi koil pada konten masih baik, dan jika sudah terbakar harus diganti beliton baru. Lihat dulu koilnya ini bisa apa enggak. Kalau misalnya haus baru terus periksa dulu. Ini kan ada yang namanya untuk sambungan-sambungan nih. Nah, di sini kita pakai obeng-obeng, kita lihat sambungannya, keraskan. Kemudian apakah ada kontak-kontak yang sudah aus? Kalau misalnya aus, kita ganti. Aus itu maksudnya ya tidak dehidrasi atau aus di sini ya enggak makan lagi kan. Periksa apakah pegas pada magnet kontaktor sudah lembek. Kita lihat. Nah, jadi di kontaktor magnet itu kan kita kayak saklar biasa. Saklarnya kita bisa tekan tapi nggak bisa nguncinya dari dalam. Jadi kalau misalnya udah lembek, klepek, nah kemungkinan itu magnetic kontaktor juga yang bermasalah. Berarti kan ya ganti baru gitu. Kemudian ada voltmeter tidak menunjukkan tegangan. Loh, kenapa kok voltmeter tidak menunjukkan tegangan? Periksa tegangan, periksa sumber kode voltmeter, periksa dengan ukur tegangan. Nah, di sini saya baru ingin volt dengan ampere. Apa bedanya volt dengan ampere? Kalau untuk volt ampere meter dengan voltmeter. Voltmeter kita menghubungkannya dengan positif dan negatif. Kalau ampere meter kita menghubungkannya dengan di seri. Jadi positifnya keluarnya negatif, masuk lagi kan kayak gitu. Itulah bedanya untuk volt untuk tegangan. Nah, kayak ini ampere nih. Ampere ini dari yang positif di sini, negatifnya keluar, maka dia kelihatan arusnya. Gimana kalau misalnya kita mau melihat voltmeter, Pak? Nah, voltmeter kita kalau misalnya ngelihat sini pasanya di sini, ya kan? Netralnya kita, nah gini nih ada voltnya kan. Jadi setiap fasa yang ada di sini kita sambungkan ke netral, biar kebaca yang namanya tegangannya. Kalau arus kita ngelihatnya per fasa gitu. Nah, kita periksa, sama-sama periksa apa ampere meter. Dan sini salah satu lampu indikator menyala. Kita periksa juga lampunya. Namanya lampu itu bisa lampu sama kayak lampu yang di rumah, positif sama negatif. Kita nyalakan. Itu unipolar atau bipolar atau polaritas. Polaritas itu positif negatif. Unipolar. Unipolar itu bisa positif negatif, negatif positif, kita ubah-ubah juga bisa untuk yang lampu. Nah, perawatan. Hindarkan sistem pengendali dan ruang yang lembab dan juga agar terhindar dari pengaruh terkena debu. Ya kenapa? Namanya lembab, nanti ada air, itu bisa air kan menghantarkan arus listrik. Nah, itu aja dari saya. Untuk lebih lanjut nanti kita bahas di Google Classroom dan Google Meeting. Saya akhiri pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.